Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Sahabat edukasi, kembali di Jam Edukasi Channel dengan tema Islam bukan teroris. Islam bukan teroris. Islam bukan teroris. Ahmad Zain An-Najah ditangkap Densus 88 karena dugaan kasus terorisme. Majelis Ulama Indonesia menyebutkan penangkapan Ahmad Zain An-Najah tak ada kaitannya dengan MUI. Saya sependapat itu. MUI juga menyerahkan kasus ini ke pihak berwenang agar diproses secara hukum. Nah, dalam hal ini kata Sekjen Amir Syah ya, Tambunan, yang saya kutip dalam detik.com ya, kalau tidak salah, dugaan keterlibatan yang bersangkutan dalam pergerakan jaringan terorisme merupakan urusan pribadinya dan tidak ada sangkut paut dengan MUI. Kemudian keputusan itu ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Miftahul Akhyar dan Sekjen Amir Syah Tambunan. Nah, melalui bayan Majelis Ulama Indonesia tentang penangkapan dugaan tersangka terorisme yang dikeluarkan hari ini ya, Rabu tanggal 17 November 2021. Adapun bunyi dari keterangan MUI adalah setelah mencermati terjadinya kesimpangsiuran informasi terkait peristiwa penangkapan terduga tersangka terorisme oleh Densus 88 anti teror Mabes Polri atas nama Dr. Zain An-Najah, maka Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Nah, sahabat edukasi, Ahmad Zain An-Najah ditangkap. Jadi mengapa Ahmad Zain An-Najah ditangkap sedangkan beliau adalah pengurus MUI? Menurut berbagai sumber bahwa Ahmad Zain An-Najah ditangkap polisi atas dugaan terorisme. Nah, tadi saya baca sudah tersangka. Hal itu disampaikan oleh Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan. Penangkapan tersangka tindak pidana terorisme dilakukan terhadap saudara AZAA Ahmad Zain An-Najah ya, dan MAO Farid Ahmad Okbah. Nah, sahabat edukasi, sesuai dengan tema kita, terlepas dari kasus ini, kita serahkan kepada hukum yang dapat menjawabnya, yang dapat memutuskan apakah saudara kita tadi yang ditangkap ya, saudara maksudnya saudara seagama kita ditangkap dengan tersangka sebagai terorisme, ya kita serahkan kepada hukum yang adil dan bijaksana. Sahabat edukasi, kita sebagai umat Islam yakin dan seyakin-yakinnya bahwa Islam bukan teroris. Tapi yang menjadi teroris itu adalah individu atau pribadi, bukan MUI, bukan Islamnya, tapi pribadi. Sahabat edukasi, Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, agar sesama umat manusia ini saling memanusiakan antara sesama. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, toleran, dan juga agama yang sangat melindungi hak-hak kemanusiaan. Islam selalu mengajarkan bagi pemeluknya untuk selalu menebarkan kebaikan di muka bumi ini, baik itu dengan sesama manusia, alam, bahkan binatang sekalipun. Islam adalah agama yang sangat sempurna. Sahabat edukasi, salah seorang ulama pernah berkata, jangan terlalu memikirkan hal yang tidak berguna. Sekarang pikirkan tentang agamamu.
apa yang bisa engkau berikan untuk agamamu. Itu hal yang harus selalu engkau tanamkan dalam diri dimanapun engkau berada. Islam berada dalam masa tegang saat ini. Islam berada dalam zona warning yang harus segera ditolong oleh kita para generasi penerusnya. Jika ada yang mengatakan Islam bukan agama yang toleran, maka lihatlah bagaimana tolerannya Rasulullah SAW di saat beliau memerangi kota Mekah. Namun beliau tetap memberikan toleransi bagi anak-anak, perempuan, dan juga bagi mereka yang bersembunyi di rumah salah satu tokoh Quraisy yang kemudian menjadi sahabat beliau. Jika ada yang mengatakan Islam agama radikal, lihatlah bagaimana cara Salahuddin Al-Ayyubi dalam memberikan pelayanan yang lembut kepada Raja Romawi pada saat perang. Bahkan beliau menawarkan seorang tabib Islam untuk mengobati penyakitnya. Jika ada yang mengatakan Islam agama yang haus akan darah, maka Nabi SAW pernah bersabda, membunuh seorang anak Adam tanpa maksud yang jelas adalah hal yang dilarang dalam agama. Dan jika ada orang yang mengatakan Islam adalah agama teroris, maka sudah dipastikan itu bukan Islam. Islam tidak pernah mengajarkan hal demikian. Bahkan hukum bunuh diri dalam syariat Islam adalah mati dalam keadaan kufur. Tidak ada pembelaan ataupun seruan jihad dalam Islam jika itu bukan dalam konteks yang jelas. Islam mentoleransi segala bentuk pergaulan manusiawi. Bahkan Islam pun menjaga orang yang berseberangan dengan Islam asalkan ia tidak mengganggu Islam. Islam adalah agama yang sangat harmonis dan selalu menjaga mereka yang tidak sepaham dengannya. Bahkan tidak ada paksaan dalam memeluk Islam itu sendiri. Namun mengapa juga Islam dicap sebagai agama teroris? Pernah saya membaca dalam sebuah buku, pernah dijelaskan bahwasanya bukan agama yang menjadi alasan utama perang ataupun pertentangan, namun orang-orang di dalamnya lah yang menjadi dalang daripada pertikaian tersebut. Islam tidak pernah mengajarkan aksi-aksi terorisme. Bahkan Islam mengancam keras orang yang melakukan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan dirinya dan juga orang lain. Sahabat edukasi, oleh karenanya kita harus memahami betul ketika ingin menerjemahkan, menafsirkan, menginterpretasi teks-teks yang menjadi sumber ajaran Islam. Belajar dengan ahlinya. Jika tidak, kehancuran. Jihad misalnya memiliki arti sedemikian luasnya yang tidak hanya dalam Al-Quran dan hadis. Jihad tidak hanya dimaknai semata sebagai perang, tetapi jihad juga memiliki makna. Misalnya menuntut ilmu, menyantuni fakir miskin, itu juga jihad. Bahkan melawan hawa nafsu diri kita sendiri, itu juga bagian dari jihad. Nabi SAW pernah bersabda yang artinya perang yang paling besar adalah perang melawan hawa nafsu. Persahabat edukasi yang berbahagia, mari kita berjihad dalam konteks saat ini, berperang melawan kebodohan, melawan kemiskinan, melawan keterbelakangan yang harus terus kita upayakan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada nasihat kecuali ada niat memperbaiki diri. Tidak ada edukasi kecuali ada motivasi merubah diri. Salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.